Oh, Bu Fat, katanya kemarin ada yang mau dibicarakan. Iya, Bu Fahmi. Apa yang mau dibicarakan, Bu Fat? Iya, biasa masalah anak di kelas, Bu Fahmi, kelas 1B. Oh, jadi kita akan berdiskusi masalah siswa kelas 1 ya, Bu Fat? Iya, Bu Fahmi. Saya mau sharing tentang murid saya di kelas 1. Ada masalah apa dengan siswa di kelas, Bu Fat? Ya, seperti biasa Bu Fahmi tahu kan, murid saya tuh gak ada yang bisa diam. Aktif banget. Iya, benar. Anaknya aktif ya, Bu Fat ya. Aktifnya tapi yang gimana, Bu Fat? Iya, Bu Fahmi, murid saya kalau di kelas tuh hampir semuanya udah bisa diam. Berarti maunya Bu Fat gimana nih? Saya ingin anak-anak itu tetap belajar. Biasanya anak-anak itu sulit fokus pada situasi yang gimana, Bu Fat? Biasanya sih pada saat pagi tuh selesai baris kan mereka masuk ke dalam kelas. Nah, kalau saya mulai ajak mereka untuk berdoa misalnya ya, sekali karena mereka masih asik sendiri gitu, Fahmi. Jadi pokoknya pada saat mulai belajar gitu ya. Iya, Fahmi. Selain awal-awal pas lagi baru mereka masuk kelas, kalau habis istirahat bagaimana? Iya, sama seperti baru masuk ke kelas. Anak kalau sudah main atau baru datang, mereka kan baru ketemu teman-temannya tuh gitu sapa-sapa, saling menyapa satu sama lain tuh lama, jadi ngobrol gitu. Begitu juga kalau habis main, kan mereka juga habis asik main, habis makan dan sebagainya tuh lanjut ke kelas gitu ngobrolnya. Oh, jadi suasananya ramai gitu ya. Terus bagaimana nih Bu Fat, apa yang sudah Bu Fat lakukan untuk membuat anak-anak fokus? Ya, yang sudah saya lakukan sih kemarin-kemarin ya, saya mengajak mereka tetap semangat, Bu Fahmi. Gimana tuh Bu Fat untuk semangat? Iya, tepuk semangat seperti biasa tuh. Anak-anak yuk kita tepuk semangat ya gitu. Anak-anak mengikuti itu tepuk semangat. 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 Nah, iya benar-benar bisa juga itu ya. Selain itu ada lagi nggak Bu Fat yang sudah Bu Fat lakukan tuh kalau biar anak-anak fokus gitu? Nah, biasanya sih saya sering ajak mereka untuk bernyanyi bersama. Biasanya lagu yang memang mereka paling suka itu memang lagu adalah Bulan Putih Kaki. Dan saya ubah nadanya menjadi nah itu mereka seru banget Fahmi. Nah semakin jadi mereka tambah dengan membuat musik-musik dari meja, mereka mengumpul meja sehingga kalau menurut saya sih mengganggu kelas yang sebelahnya gitu Bu Fahmi. Iya benar-benar. Nah kan udah rame. Setelah bernyanyi tuh apa yang biasanya Bu Fat lakukan? Nah kalau sudah itu kan memang agak sulit ya mengkondisikan anak lagi seru-serunya makanya sambil meja juga ada yang irama lagu gitu ya, lagunya kepala pundak itu lagi kan mereka setelah itu kan tapi kan Ya betul. dari ajaran anak ya biar anak yuk tuh dia Oh iya benar. Tapi setelah tepuk diam itu anak-anak bisa diam Bu Fat? bisa diam dan kadang-kadang saya juga ini ya betul gitu. Mereka menginginkan banget dari itu ketika saya bilang tepuk diam diam tuh yang benar-benar diam Bu Fahmi gitu. Oke. Nah, sekarang kira-kira menurut Bu Fat apakah dengan cara yang sudah Bu Fat lakukan itu sudah cukup Bu Fat untuk mempersiapkan anak-anak belajar atau fokus kembali gitu? Ya, sebenarnya sih dengan tepuk diam itu masih udah cukup efektif Bu Fahmi.
kalau menurut saya ya, karena mereka setelah rame gitu ya, saya ajak tepuk semangat, saya ajak nyanyi, lalu saya suruh tepuk diam itu memang cukup efektif, mereka langsung bisa diam. Tapi memang saya ingin ada solusi lain nih. Kira-kira apa yang bisa dilakukan, Bu Fat? Ya, seperti saya kepikiran Bu Fami, kemarin kan kita minggu lalu ya, kita kan belajar modul 2.2 tuh tentang KSE. Kita kan belajar berbagai macam teknik ya untuk membuat anak-anak bisa konsentrasi. Salah satunya dengan teknik hening sejenak itu. Saya ingin mencoba di kelas Bu Fahmi. Oh iya, benar-benar hening sejenak. Kegiatan nanti yang Bu Fat mau ambil apa tuh yang hening sejenak tuh? Oh iya, saya ingin mencoba itu yang dikatakan sama Pak Arifin itu, yaitu five finger breathing gitu Bu Fahmi. Gimana tuh Bu Fat? Nah, jadi anak-anak tuh diajak buka telapak tangan kiri, tangan kanannya diajak untuk menarik nafas. Dimulai dari, kalau saya sih mulainya dari ini ya, dari ibu jari. Ketika dari mana sih ini namanya? Dari pergelangan tangan diajak naik ke atas. Ketika jari ke atas, anak-anak tarik nafas. Jadi anak-anak diajak tarik nafas, lalu buat tarik lagi, buang, tarik gitu, buang sampai ke semua jari, namanya linking Bu Fahmi gitu. Oh iya, mungkin bisa juga ya nanti ya untuk menarik fokus anak-anak ya. Kira-kira ada kegiatan lain nggak Mbak yang bisa dilakukan? Iya, ya saya juga selain itu sih mau coba ice breaking sih. Kalau selama ini kan saya ice breaking itu biasanya di luar nih ketika baris ya. Saya ajak anak-anak lompat-lompat ya kan. Kan ada tuh saya lompat ke kanan, anak lompat ke kiri. Jadi lawan arah ya sekalian. Selain itu juga kan untuk menambah perbendaharaan mereka juga, konsentrasi, perbendaharaan kata maju, mundur, kanan, kiri gitu itu Pak. Gitu. Tapi kalau di kelas kan nggak mungkin saya ajak mereka lompat-lompat seperti itu gitu. Saya ingin anak-anak kalau di kelas itu saya ingin mereka menyanyi gitu, kayak seperti menyanyi juga sambil gerak sih, kayak misalnya marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Saya ingin coba itu juga. Seru juga itu Bu Fat. Berarti sebenarnya tuh Bu Fat udah bisa melakukan tadi yang Bu Fat rencanakan itu. Jadi Bu Fat udah punya sebenarnya beberapa trik untuk mengajak anak-anak fokus pada saat mau mulai belajar. Iya juga ya Bu Fahmi ya. Hmm. Iya, saya jadi untuk mengembalikan fokus mereka itu sebenarnya yang saya lakukan itu sebenarnya sudah tepat ya Bu Fahmi ya. Iya, Bu Fat, itu udah beberapa trik Bu Fat sudah bisa melakukan. Iya, iya sih saya juga merasa juga sih ya seperti tepuk diam itu kalau menurut saya sangat efektif gitu kan. Nah, ditambah dengan yang saya kan ingin ada variasi lain dong. Nah, seperti itu terus kan juga khawatir nanti membosankan anak, dan saya juga salah gaya gitu sama Betul, ya, semangat. jadi saya pengen, iya terima kasih Bu Fahmi ya sudah mendengarkan sharing saya. Nanti kita kapan-kapan ya Bu Fahmi kalau misalnya saya ada masalah lagi ya. Ya, siap. Main kali Oke, Pak Bu ya. Fahmi, ketemu ya di kelompok selanjutnya. Bu Fat ada waktu nggak? Saya mau diskusi nih. Oh ya, Bu Fahmi mau diskusi apa dengan saya? Ini Bu Fat, saya mau sharing nih masalah anak-anak di kelas saya kalau belajar matematika. Oh, mau diskusi masalah matematika di kelas 6B gitu maksudnya. Saya perhatikan tuh kalau anak-anak tuh kurang antusias gitu kalau ngikutin pelajaran matematika. Kurang antusias kayak gimana? Jadi kalau saya perhatiin tuh ya, kalau belajar matematika tuh kayaknya mereka kurang aktif gitu. Contohnya kurang aktif tuh seperti apa Bu Fahmi? Jadi kalau misalnya mereka
diam gitu. Kalau di pembelajaran lain itu mereka bisa ada interaksinya, lebih ada komunikasi dengan saya lancar, interaksi dengan antara mereka teman juga baik gitu. Selain itu apa lagi Bu Fahmi? Jadi kalau di pelajaran lain tuh mereka sering bertanya ke saya. Tapi kalau pelajaran matematika tuh kayaknya pada pasif gitu. Ya udah, misalnya saya minta mengerjakan soal gitu, ya udah gitu. Mereka mengerjakan gitu. Nggak ada ini misalnya ada kesulitan apa, mereka nggak nanya gitu. Mereka nggak banyak bertanya gitu. Jadi ya hanya melakukan apa yang saya minta gitu. Jadi kondisi anak-anak itu seperti apa Bu Fahmi? Jadi kalau belajar matematika tuh anak itu gue lebih pasif gitu, pokoknya nggak banyak tanya gitu ya. Jadi saya seolah-olah ini anak udah paham apa belum gitu, saya jadi bingung. Tapi kalau misalnya pelajaran lain itu mereka yang bertanya, terus ada tektok gitu, saya nanya balik, mereka akan jawab dan mereka antusias kelihatan ya. Bisa kira-kira kalau antusias itu kelihatan ya. Ini kalau kita kurang deh gitu. Terus mereka tidak banyak bertanya gitu. Apa sebabnya Bu Fahmi? Nah itu saya perhatikan ya, ini kan sudah berjalan hampir 2 bulan ya, kita 3 bulan ya ketemu ya. Saya kayaknya tuh mereka pengetahuan sama keterampilan dasar matematikanya tuh kayaknya mereka kurang deh. Pengetahuan keterampilan dasar matematika gitu. Contohnya seperti apa Bu Fahmi? Misalnya buka coba masa kelas 6 itu belum hafal perkalian. Terus pernah saya temukan anak itu menjumlah bersusun, mengurangi bersusun, itu belum paham gitu loh peletakannya gitu loh. Iya. Terus pembagian apa bukan yang itu tuh gapit ya, itu gapit juga belum. Bahkan menyelesaikan pecahan sederhana ya, misalnya 1/5 ditambah 3/5 itu mungkin bisa. Tapi kalau 1/5 ditambah udah 3/4 misalnya, udah bingung. Saya bingung nih. Tapi kok bisa ya masalah sederhana seperti itu ya? Mereka bukan kelas 4 atau kelas 5 gitu kok masih belum bisa gitu. Masalahnya gimana Bu Fahmi? Menurut Bu Fahmi gitu. Itu dia, makanya itu kan sebenarnya apa tuh udah di pelajaran waktu mereka kelas 4 tapi kalau saya pikir-pikir ya Pak, apakah ini mungkin sepertinya ini salah satu efek ya dari pandemi gitu ya. Bagaimana itu maksudnya? Maksudnya Bu Fahmi gimana? Gini Bu Fat, kalau matematika itu diajarkan secara daring gitu ya, PJJ, itu anak kurang bisa menangkap gitu. Anak kurang bisa untuk menangkap materi. Kayaknya kalau matematika itu anak harusnya berhadapan langsung gitu, harus berhadapan dengan gurunya gitu kayaknya. Oh gitu. Nah, memangnya PJJ dan tatap muka gitu ya, emang ada bedanya gitu? Ya kalau tatap muka kan kita kan biasa keliling gitu, kita lihat anak satu persatu bisa atau tidak dia mengerjakan gitu. Kalau ada satu anak yang belum bisa, kita bisa langsung koreksi, atau misalnya dia salah kita bisa koreksi. Tetapi kalau PJJ kan kita nggak bisa seperti itu. Kita mungkin hanya bisa memberikan video pembelajaran, tapi kita tidak bisa melihat proses gitu ya. Proses untuk sampai selesai itu kita nggak bisa gitu bukan. Iya sih. Terus dengan kondisi seperti itu gitu ya, apa yang akan Bu Fahmi lakukan dengan kondisi anak yang kayaknya nih ya udah kelas 6 gitu, dengan memecahkan matematika ya, istimewa matematika kan ya, masalah matematika secara sederhana aja mereka belum bisa gitu. Rencana Bu Fahmi yang akan Bu Fahmi lakukan tuh apa di kelas 6 ini? Jadi saya tuh kepengennya mungkin mereka tertarik dulu ya, karena kan ini minatnya kan kurang ya. Mungkin saya pengen membuat anak-anak itu tertarik lebih dengan pelajaran matematika. Gitu. Makanya membuat mereka tertarik dengan matematika itu, Bu Fahmi menggunakan cara apa? Bu Fahmi udah punya caranya. Saya ingin, saya pengen tuh mereka membuat pelajaran matematika yang menyenangkan, gitu. Fun matematik, wah keren kayaknya.
Keren itu idenya Iya sih. ya. Heeh. Tapi maksud saya pelajaran matematika yang menyenangkan itu kan kayaknya kedengarannya enak ya. Anak pun juga mindset tentang matematika yang sulit, bayangan mereka itu kan jadi menarik buat mereka. Contoh matematika yang menyenangkan itu seperti apa? Ah, contohnya mungkin bisa kali ya ada beberapa materi yang dibuat lagu atau menyanyikan materinya Oh itu iya iya. gitu ya. Nah, Eh, ya asik juga tuh Bu Fahmi kayaknya sesuatu yang baru buat mereka ya. Nah, selain dengan lagu, Bu Fahmi punya cara apa lagi? Biar nah mereka lebih lagunya tuh senang. kayak gini Bu Fatih. Contohnya ya Bu Fatih. Nah, coba-coba kayak Nah, gimana tuh? ini kan Anda ada ya materi unsur-unsur lingkaran di kelas 6. Misalnya mau pakai lagu nenek moyangku, nanti anak-anak akan menghafalkan unsur-unsur lingkaran melalui lagu. Ini contoh lagunya gini. Ayo belajar unsur lingkaran, ada 8 unsur-unsurnya. Pusat lingkaran atau titik tengah, lalu jari-jari dan diameter. Ih, ih, Contohkan. asik gitu. Jadi menyanyi itu gak cuma di kelas 1 ya, ternyata ya di kelas 6 juga bisa diaplikasikan ya Bu Fahmi ya. Dan itu saya rasa anak-anak bisa lagi lebih cepat menghafal materinya dibanding kita ceramah ya modelnya ya Bu Fahmi ya. Jadi ternyata dengan menyanyikan lagu itu menjadi sebuah trik matematika yang menyenangkan ya Bu Fahmi ya. Iya benar-benar. Berarti bisa ya Bu Fatia seperti itu Iya ya? bisa, saya rasa bisa. Nah, selanjutnya apalagi yang trik lain nih yang mungkin akan Bu Fahmi lakukan di kelas 6 itu? Mungkin saya coba gini, kalau anak-anak itu kan perlu memahami konsep ya untuk menyelesaikan masalah matematika, untuk menyelesaikan soal Iya, gitu ya. Konsepnya kan harus dikuasai dulu. Nah, saya tuh iya, kepengen anak itu melakukan apa ya? Jadi konsepnya tuh mereka untuk kerja atau merasakan sendiri, menemukan contohnya kayak gini, misalnya punya ide, misalnya anak menemukan harga pi ya, harga pi itu kan iya, tetangga ya konstanta gitu ya, anak betul. menemukan sendiri gitu, mungkin bisa kayak mereka mencari keliling lingkaran beberapa Iya, benda, terus mengukur diameternya, mengukur kelilingnya, habis itu dibandingkan keliling dibanding diameter, nanti kalau dapat harga pi-nya sama, aduh seru kali ya. dengan cara apa tuh Bu Fahmi? Saya melalui permainan-permainan itu seperti apa Bu Nah, Fahmi? benar-benar itu salah satunya juga tuh Bu Fat, saya mikir juga mungkin juga saya harus mempersiapkan beberapa permainan untuk matematika gitu. Iya kalau namanya juga anak-anak ya, walaupun sudah kelas 6 gitu, masih masih aja sih pingin main ya Bu Fahmi ya. Benar banget. Cuma saya masih harus menggali nih Bu Fat contoh-contoh permainan, tapi saya semangat nih, saya nanti mau Nah, cari-cari Bu Fat permainannya iya. matematika tuh apa gitu ya. Ya, benar Bu Fahmi, saya rasa itu pasti akan lebih seru lagi ya. Jadi sebenarnya tuh Bu Fahmi udah banyak ya rencana atau trik-trik yang ingin Bu Fahmi lakukan di rumah supaya anak-anak kelas 6 itu lebih tertarik lagi, lebih senang lagi, supaya pemahaman yang tadinya mereka belum paham bisa ditingkatkan lagi. Karena kan kasihan juga ya, namanya udah kelas 6, mereka mau naik ke mau lulusan ya Bu Fami ya. Kalau sampai belum bisa kan sedih rasanya ya Bu Fami. Jadi gimana Bu Fami? Menurut Bu Fami nih? Iya, jadi kan ya artinya kita kasihan juga ya sama anak-anak waktu mereka kelas 4 dan 5-nya kan mereka menghadapinya PJJ gitu ya, Iya belajarnya betul ya. PJJ. Berarti kalau yang tadi saya rencanakan bisa kali ya Bu Fat, tadi kan saya pengen misalnya kayak dia pakai lewat lagu, terus mereka merasakan sendiri, Iya, menemukan sesuatu rumus iya betul. misalnya atau satu konsep, terus Eksplorasi konsep ya misalnya Bu Fami. betul, terus sama buat apa beberapa games matematika atau permainan itu bisa ya Bu Fat ya berarti ya. Iya, bisa bisa Bu Fami. Yang penting kan semangat Bu Fami. Semangat tuh ya tetap membuat mereka juga. Kalau gurunya semangat, siswanya juga akan semakin semangat Bu Fami. Yes, yes, Gitu. yes, yes. Wah, benar-benar Bu Fat. Terima kasih Bu Fat, ini jadi penyemangat saya. Berarti nanti saya akan mencoba trik-trik tersebut di kelas. Terima kasih Bu Fat coachingnya. Aduh nanti kalau saya kadang-kadang
kita walaupun kelas 1 sama kelas 6 beda jauh, ternyata beberapa kegiatan bisa ya Bu Fat, cuman tinggal kita mengemasnya mungkin ya Bu Fat ya. Iya, iya bisa sih. Oke, terima kasih banyak ya Bu Fat. Oke, siap Bu Fami, semangat ya. Ayo dicoba terus, gali potensi anaknya. Ya, siap. Terima kasih. Siap, ya sama-sama. Yeay.